kita melihat bahwa Onyx kembali lebih kuat lagi, Kairi. Ini Onyx makin kuat lagi, makin strong lagi atau gimana sih? Iya kayaknya. Kalian makin kuat atau kalian udah bisa baca TLID? Atau gimana? Kenapa? Atau kamu sudah bisa membaca tim Liquid ID? Mungkin matchnya lebih lebih gampang gara-gara ada data dari Coach Paddington. Coach Paddington evac. Ya, Jadi data apa tuh yang dikasih tentang TLID? nggak boleh dikasih tau sih, cuman dia pokoknya begadang sampai jam 5 subuh. Wow, dedikasi Coach Paddington. Sampai sakit, sekarang dia lagi sakit, lagi pakai masker. Oh, GWS Coach. Oke, dedikasi yang luar biasa. Tapi kita ngeliat juga perdana di season ini, Your Fanny. Fanny dari Kairi keluar. Kenapa pada momen ini nih akhirnya dikeluarkan lagi? Fanny Kairi. Gara-gara Paddington juga sih. Tadi dia mau lihat Fanny gue katanya. Semua karena Coach Paddington. Semua. Tapi kalau ngebahas tentang Fanny kemarin juga Kevin baru memainkan Fanny. Apakah memang kayak pengen Coach Paddington bilang coba tunjukin Fanny-mu. Oh enggak. Mungkin apa ya, biar dia senang aja kayaknya si Paddington. Soalnya dia bos di Onyx, di MPL dia yang bos. Oh, sekarang? Ya. Wow, udah dijempolin Kairi. Tapi kalau ngebahas tentang lawanmu hari ini, Kevin, sang King Maharaja Kevin, ada Kairi. Ini kedua jungler bertemu, bagaimana pertemuan kalian? Di game 1, game kedua? Seru sih, seru. Lebih seru pada saat dia jadi Joe atau jadi Kevin? Jadi Kevin pasti, jadi Kevin. Ada bedanya? Mungkin season ini dia lebih pede. Gerakannya lebih pede dan lebih calculate. Lebih calculate. Tapi gue udah penasaran, sekarang kayaknya pada saat awal-awal siapapun yang ngedapetin turtle pertama itu bisa menangin gamenya. Tapi sekarang nggak gitu ya Kairi berarti ya? Karena kalian kayak santai aja. Iya. Iya. Kita sukanya Lord soalnya bukan turtle. Oh, nggak suka kura-kura berarti ya? Kenapa? Nggak suka kura-kura. Ya, Pokoknya fokus ke arah Lord. Tapi memenangkan 2-0 terhadap TL ID hari ini, bagaimana Kairi? 2-0 loh, nggak ya. 2-1. Enak. Enak, oke, enak. Tapi yang mungkin kita bakal tanya juga ke Keyboy. Boy, lawanmu adalah satu player, Leoni. Dia sudah berpergian ke berbagai negara, berbagai region. Dan akhirnya kembali ke Indonesia. Buat Keyboy sendiri ada nggak sih memang dia tuh gerakannya berbeda dengan romer-romer di Indonesia lainnya? Ya kalau Leoni jago lah, cuman gulunya lebih jago. Oh jadi glunya ini yang jadi masalah? Iya, kata Paddington ban aja. Soalnya Paddington adalah glue. Oh. Jadi nggak boleh ada 2 glue di match ini ya? Iya, dia gila banget sih, pintar banget. Coach Paddington. Jadi bukan hanya mempelajari untuk dari jungle, semua pokoknya dari tim Liquid ID, Coach Paddington tuh hari ini. Udah dibacain. Udah dibacain, kamu dibilangin apa sama Coach Paddington hari ini? Banyak banget. Banyak banget. Kalau Valir yang muncul gimana, Kiboy? Itu udah di-expect juga sama Paddington. Wow. Terus ketika itu dibilangin apa? Udah ada Valir di situ sesuai ekspektasi. Iya, aman banget ada gua. Tapi dengan Coach Paddington udah menyangka apakah ini Valir kemarin muncul, pernah menjadi mid laner, kemarin ada roamer, sekarang jadi roamer lagi. Apakah memang Valir ini akan menjadi populer, Boy? Bisa jadi, nanti tanya Paddington lagi aja. Pokoknya tanya Paddington, semua kalian apapun tanya Paddington. Iya, dia emang bos kita sebenarnya. Oh, bos besar. Tapi kalau Lutfi, hari ini apa yang Coach Paddington juga kan pasti kan? Bener sekali, Coach Pedi. Dibilangin apa kamu? Biar bisa menang nih. Apa ya, banyak sih sebenarnya. Salah satunya itu tadi, blend glue. Soalnya glue-nya lumayan ngeselin. Kalau tugas EXP lane di match kali ini apa? Ada perubahan nggak yang Coach Pedi bilang? Kamu gini ya? Apa ya, nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pesan yang paling kalian ingat pokoknya band glue-nya aja gitu. Iya, katanya gitu. Soalnya sama kan, dia juga orang glue. Oke. Jago maksudnya jago glue dia juga. Jago glue. Dan kalian benar-benar membawa
setelah satu kekalahan yang kalian dapatkan, banyak yang bilang permainan Onyx menjadi semakin rapi. Itu benar gak sih? Kalian merasa gak seperti itu? Yang aku rasa sih ya kita harus lebih improve lagi sih dari kekalahan kita kemarin. Gitu. Jadi ini improvement yang terus kalian pupuk. Benar sekali. Walaupun sudah ada di pucuk, kedinginan di atas, Ya, kita harus menang terus pokoknya. menang terus. Ya. Dan kita melihat cara dari Onyx untuk menang itu menarik. Dimana banyak banget hero-hero unik. Kita kalau ngelihat hero pool dari Onyx di season itu begitu banyak. Khususnya Kelra. A new hero for you today. Bruno. Bruno is not that popular here. What's wrong with Bruno today? Apa nih Bruno alasannya? Gak mau nunjukin Bruno gua kalau Bruno gua lebih jago dari cewek. Oh, alasannya itu lagi ya. Kemarin Beatrix-nya lebih jago. Sekarang Bruno juga kepengen nunjukin lebih jago dari cewek. Kemarin pas kamu pakai Beatrix, cewek bilang apa? Diartiin dulu sama Kairi. Thank you Kairi. Translator. Sebagai player, sebagai translator, Kairi. Katanya pokoknya gua lebih jago katanya kemarin. Oh dia masih bersikukuh tuh. Kalau sekarang kamu udah nunjukin Brunomu, your Bruno, do you feel that your Bruno is better compared to CW? Yes! Yes. Better than cewek! Yes-nya yes banget ya. Cewek is watching you now, say something to cewek. Mainan gua dulu. Mainan dia dulu, oke. Kelra. Dan Kelra yang udah suka interview, menang interview. Today, hari ini udah ngedapetin kemenangan lagi. Berarti nagih nih interview. So you love interviewing now? Yes, gara-gara cewek. Oh, cewek juga. Cewek. Kenapa? Cewek juga. Cewek bilang apa? Cewek say something? Kalau di interview katanya always mention si cewek. Oh, udah dititipin ya ternyata ya. Cewek, iya MVP season 8 tadi udah sampai ditunjukin. But dengan hero pool yang begitu banyak, Kelra, do you feel that cewek is pushing you to the limit? Yes, because karena si cewek kalau apa ya? Tenang. Cewek udah pamer otot. Dia ajarin gua, tapi lebih jago gua. Oke, gurunya ngajarin tapi tetap lebih jago Kelra. Dengan wajah yang Sigma. Keren sekali. Oke, kepercayaan diri yang begitu luar biasa. So, whole season almost done. Last match, you will have EVOs. There is few there, ada few di sana. Terakhir juga you met you in Philippines. Now, you will meet you in Indonesia. How do you feel about meeting you here in different stage? Rasanya sama di PH. Ya rasanya karena si View kalau di PH dia GOAT. Dia panggil GOAT di PH. Oke. Si View. Semoga yang match kita enjoy and have fun. Udah pesennya, udah langsung pesen dia ya padahal. Langsung enjoy, have fun aja deh. So, dulu dia GOAT di sana. Di sini mau dijadiin apa nih sama Kelra nih? Dia GOAT juga buat gua. Dia GOAT juga untuk Kelra. So, Banyak achievements dia, 2 M series. Kelra pun juga Respect. Respect. Nggak sabar pastinya, tapi Sans dan Onyx, Sans, match hari ini menentukan sesuatu loh. Kenapa? Menentukan sesuatu. Menentukan? Iya, Apa tuh? penentuan Penentuan buat? top paruh musim. Leg 1 dengan kemenangan ini membuat tim Onyx berada di pucuk tak tergeserkan. Ya, betul. Jadi juara paruh musim, inilah dia tim Onyx Sonic. Semuanya langsung happy dan melihat bahwa kalian masih bisa konsisten sampai hari ini Sans.
Bagaimana kamu menunjukkan itu terus sih bersama dengan Onyx? Ya bersyukur aja dan semoga performa kita selalu top perform terus dan perjalanan kita juga masih panjang dan kita masih harus fokus di minggu kedepannya. Minggu ke depannya, padahal masih ada 1 match lagi nih ya di depan mata, tapi kalian udah bisa menyandang gelar juara paruh musim. Menurutmu sendiri untuk menutup leg yang pertama, ada EVOS, ada View di situ, itu bakal jadi challenge gak sih buat Suns? Oh ya pasti karena senang juga ketemu PU lagi dan sebelumnya waduh. Waduh, kenapa? Ya senang aja sih ketemu Mas Albert juga dan ya gue senang sih kalau ketemu EVOS. Senang, Ya. kebahagiaan kalau ketemu EVOS. Tapi kalau untuk mendapatkan hasil baik untuk Onyx sendiri, ini bakal challenging atau akan ya udah atau gimana Sans? Karena ada Albert, ada View juga. Nggak gimana-gimana sih, cuman enjoy aja kalau main. Ya. Lagi main juga dan kalian sudah bermain, sudah melawan tim Liquid ID, namun saudara kalian di Philippines, tim Onyx juga Ya. akan bertemu dengan tim Liquid TH. Nah, Apakah mereka akan mendapatkan hasil yang sama atau enggak nih? semoga aja sih ya pastinya Onyx bakal main bagus juga nanti dan ya kita pasti nonton juga sih. Oh, saling menunggu satu sama lain, tapi Dedek Sapero akan main juga. Ada yang mau kamu sampaikan nggak sih buat Sapero? Ya semangat aja sih buat Savero, ya semoga hasilnya sama kayak kita. Diharapkan mendapatkan hasil yang sama, tapi Kelra, say something to your brothers, Onyx Philippines. Buat Onyx, gue udah kangen kalian. Semoga menang nanti. Menang nanti. Buat lawannya Onyx, tim Liquid Philippines. Say something to Onyx Philippines. To tim Liquid Philippines. Tim Liquid siap buat Onyx PH. Wah, siap-siap. Namun yang harus bersiap-siap adalah Sonic karena sambutlah sang juara paruh musim, tim Onyx. Ya itulah dia rupanya. Leg 1 belum berakhir, namun kita sudah mendapatkan juara paruh musim yaitu tim Onyx. Congratulations. Tapi yang akan lebih happy lagi adalah semua super fans. Kenapa tidak? Karena akan ada GoPay hadiah GG. Semuanya akan berbahagia karena ini adalah waktunya untuk mendapatkan GoPay coins untuk kalian. Gimana caranya? Inilah dia. Begitu dingin di panggung ini karena ada Onyx. Tapi pastikan kalian punya aplikasi GoPay. Yang belum punya langsung aja download di App Store, di Play Store, pokoknya search saja GoPay. Setelah kalian punya, buka kamera, arahkan ke layar. Di situ ada kotak putih, nanti QR-nya akan muncul di sana. Setelah itu, kalau kalian udah scan, klik buka hadiah. Setelah klik buka hadiah, otomatis saldo GoPay akan masuk ke akun kalian. So, super fans, siap? Oh, sudah siap semua? Inilah dia QR code untuk GoPay hadiah GG. Gercep banget ini Retri Kairi ini. Kerasukan Kairi semua. Kairi 1, Kairi 2, Kairi 3. Ada Kak Iri, Kak Kanan 2, Kak Kanan 3. Tapi itulah dia. Congratulations buat yang udah dapet. Ngumpul rame banget di sini para Sonic Super Fans dan The Cavalrys juga. Congratulations. Wah. Happy semuanya. Dan itulah dia. Kita sudah melihat banyak sekali kebahagiaan yang ada di panggung ini. Namun juga ada pelajaran yang didapatkan. Tim Liquid ID mereka gagal bahkan mendapatkan poin dari tim Onyx. Kenapa demikian? Apakah Onyx begitu kuat? Atau malah di sini ada sebaliknya. Jadi
Caster, please break it down. Wah iya. Budi udah Udah apa? kicau mania juga tadi. Kicau mania, kicau Dia, mania. dia scuba diving. Scuba diving. Wait, tapi di sini kita juga tadi dapat juga nih kita asli. Dapat, Iya, dapat. Oh, dingin, dinginnya dingin. berasa ya. Ademnya, soalnya tadi kan Onyx lewat sini. Heeh. Berasa tuh ademnya tuh. Tadi Yoi. datang-datang pakai scarf karena lagi di puncak Betul. klasemen. Sekarang makin tinggi lagi Makin berarti. tinggi lagi, mantep. Bentar lagi logo Wiyondis turunin sama dia. Waduh, Enggak ya? gak bisa, gak bisa. Ke atas. Kalau klasemen itu di atas Wiyondis. Iya. Kalau ini lagi Om, kalau masih menang lagi Om, dia masuk ke pit sebelah lah dia masuk. Udah beda poster lagi dia. Enggak dong Ini ya. kenapa ada Onyx di sini tulisan? Nah ini dikasih asap-asap. Asik, asap lagi, asik. Iya. Tapi ya kalau kita intip sedikit ya bagaimana recap yang terjadi juga combo yang dibawakan oleh Onyx. Ya, On point banget nih penalty zone route manipulation. Iya, sebenarnya bisa dibilang juga bukan sinergi combo ya, tapi lebih ke team play mereka sih yang memang bagus gitu loh. Jadi bukan sinergi combo dari masing-masing hero, tapi sinergi gameplay dari masing-masing pemain. Oke. Nah, karena hero-nya kalau kita lihat kan ya dari Marcelnya misalnya, kan nggak ada sinergi dengan Golden Hour-nya siapa. Tapi ternyata ya mereka bisa kayak Golden Hour nutupin itu cuma buat nge-delay, terus yang lainnya nanti bisa masuk dengan source skill misalnya penalty zone plus real world manipulation. Iya lebih ke delay-delay aja, ganggu-ganggu aja. Tapi MVP atau player of the match kita jatuh kepada Sans. Gila Sans. oke. Ya nih ya menjadi pelanggan baru Ice Queen sepertinya. Yep. Naik kelasnya Glowing, Ice Queen. Siapa lagi satunya? One. Yang One berarti Jin yang satunya ya. Ya. Ada tiga One kan. Oke, langsung kita lihat untuk highlightnya tadi. Dari Sans nih dengan gift-nya dia. Memang secara positioning Sans selalu bagus sih. Kalau main jarak jauh seperti ini apalagi megang gift. Itu untuk di early game, free sling-nya dia kuat banget. Disupport juga dengan kehadiran dari si Kiboy dengan Marcelnya dia. Dan selalu ya, ada reload yang dibuka, steel cable bisa langsung tiba-tiba menusuk ke jantung pertahanan dari tim Liquid. Yap. Walaupun sebenarnya secara tensi untuk di early game nggak terlalu tinggi ya. Lebih nyari trade aja satu sama lain. Ya. Nah ini udah mulai kelihatan gimana caranya area of effect dimaksimalkan juga. Ya, padahal yang kalau kita lihat ya, dua hero yang tumbang, Aran dan juga Leone, itu Aha. adalah hero yang tebel loh. Hmm. Tapi dengan begitu satu suaranya dari tim Onyx ini untuk mendapatkan satu hero, satu target, ya mereka bisa dapetin setebel-tebelnya hero itu. Yap. Wah ini udah gang kecil begini udah jadi tempat bermainnya Fanny ya. Ya, udah biasa kita lihat di sana ya. Aha. Dan saling respect satu sama lain ya, antara Kevin dan juga Kyrie tadi, tapi ini dia. Ini harusnya menjadi highlight di game kita yang kedua tadi, bagaimana sebuah penalty zone. Wah itu dijemput depan gang beneran. Iya, dipadukan dengan real world tadi, kombinasi yang sangat luar biasa sudah dibentuk oleh Onyx. Yap. Dan akhirnya ini terakhir dan golden hour-nya ya tuh. Siapa yang hidup ayo langsung kena screen. Iya, gak bisa. Rachel baru hidup kena foto. Coba. Mau defense bang, tolong lah bang ini mah. Iya. Dan game time yang sebenarnya juga hanya beda 41 detik ya. Iya. Lebih lama sedikit tapi tetap dominasi dari Onyx yang tidak bisa ditanggulangin sama tim Liquid. Walaupun ya mereka udah coba untuk bawain ke arah damage dealer di early-nya nih untuk menutup secara perebutan objektif. Tapi ternyata tetap ya. Kayak Kyo nggak dikasih main sama sekali sih Om. Iya, 2 game ya berarti buat Kyo. Kayak lumayan ke delay lah kalau buat itemnya. Tapi di game ini sebetulnya untuk tim Liquid mereka punya damage yang bisa mereka support di awal. Kan Kevin kan build-nya bukan build tank. Oke. Tapi build-nya ini build damage, ada Hunter, ada Melvick, ada War X juga. Kyo ini juga sudah mulai jadi sebenarnya ya untuk Swift Trinity-nya dia. Cuman permasalahan terbesarnya pastinya masih di kombinasi sih. Ketika ada efek crowd control besar yang dibuka, Drichel dan Leone ini nggak bisa nahan terlalu lama di depan. Iya. Terutama untuk Leone-nya ya dengan Hylos. Revitalize pun kayak gak menolong terlalu banyak gitu loh. Ya bonyok banget ya di depan apalagi kayak continuous damage yang bisa disumbangin sama Kelra. Itu juga kan lambat laun yang ngebuat dari Leone-nya mau nggak mau harus mundur, gak bisa terlalu lama di depan lagi Om. Iya. Dan juga bahkan Aran dengan Povius, Ya, ya ini mudah untuk bisa dijebak tadi kan. Lompat ke depan dengan Infernal Pursuit udah gak bisa balik lagi dia. Dan akhirnya menjadi bulan-bulanan bersama dengan Leone tadi. wah. Oh ternyata kombonya ada di penalty zone dan juga pemain bola Om. Iya. Situ ternyata. Oh, iya, oke masukin kotak penalti terus tendang gitu ya. Iya. Ya dan kita tidak boleh melupakan betapa agresifnya juga Kelra tadi. Dia kan Real. bermodalkan satu Husklow, dia sampai masuk turret loh tadi di bawah. Bener Emblem Fighter plus Hasclaw ya. Iya, udah. Maju dia.
maju terus ya, udah nggak mau mundur tadi. Dan ya itemnya juga dari Kelranya banyak banget ya. Windtalker selesai, Melvic Gun buat item yang ketiganya juga punya. Berseker ada. Ya Berserker buat item kedua tadi, hasil Berserker karena akhirnya menjadi combo. Wah tapi kalau kita flashback sedikit untuk Bruno ini, pada zamannya Melvic Gun first item OP banget. Iya. Waktu belum di nerf ya range-nya buat si Melvic Gun. Karena ada penetration juga kan di sana, ada range juga, ada attack speed tambahan. Tapi ya tetap lebih ke Hasclaw dan Berserker sebagai modal utamanya. Dan Rich Guy by Todak kita dengan 802 gold per menit jatuh ke tangan Kairi ternyata. Kain. Ada Kaya dan Kelra sedikit nih ya untuk team fight participation yang dibuat. Karena ya kayaknya memang tugasnya dia cuma farming, menangin lane-nya lah. Karena tadi juga di bagian bottom lane dibantu dengan Kairi yang turun ke bawah. Bantu untuk bisa jagain ya biar Kyo-nya ini tetap gak bisa dapetin gold yang diimpikan oleh tim Liquid. Yes, karena dari awal juga memang Onyx ngasih objektif ke Turtle-nya, tapi mereka selalu dapat pertukaran. Contohnya kayak tadi point kill ya. Yap. Dan kita juga penasaran ya Uleh atau Ya. Panomawa seperti apa komunikasi mereka tadi di in game-nya. Jadi langsung saja ini dia mic check. Oke guys. Oke. Fering guys, dari Fering bisa nggak? Fering guys, bisa Fering kalian? Nice. Gue TW, gue TW. Yivi yes, Yivi. Gue cancel Claude, Kesana. Let's go Claude. Mati Claude. Gas. Oh belakang. Go Yip. Go Claude, Yip. Maju ya. Maju aja. Flicker si Goivi ya, Goivi. Mati Freden. Aman. Let's go. No flicker Duen. Si Vali. Kasih Freya. Oh, Freya. Bunuh dulu. Kasih Freya. Bunuh dulu. Aduh. Freya. Kalau kita Bisa suksin guys. Bisa. Ready. Gua sama aja. Suksin. Goldie. Gosol lagi. Parahnya. J. Gua liat Moskow. Sorry, Sama Kelra. Miss tombaknya. J. Gas. Miss tombaknya guys. Lagi nggak? Udah boy, Udah. Bunuh orang. Wes bisa. Mau flicker Elos ini nih. Gue siap stun si Moskov, kode masuk. Moskov. Lihat Moskov. Nice. Gold di base. Nor. Itu Kelra besok lakbannya kali ya. Bojang iket ya. Ikat. Diikat ya. di ruang tunggu. Tapi jadi Ternyata bukan Freya yang tantrum, playernya. playernya. Kasih Freya. jadi takut kasih Freya habis ini gitu. Iya, kasih Freya. Playernya yang tantrum rupanya. Iya. Kelra Tapi Kelra dia aktif banget loh. Gue suka banget lihat dia konten-kontennya. Heran orang Tuh, satu ini. teman-teman yang lemes kan kesedot semua energinya. Iya. Keambil dia semua. Keambil. Soalnya kan kayak yang lain kan kayak kalem-kalem Betul. gitu ya. Mungkin kalau waktu di Onyx Philippines kan ada King Kong juga kan. Iya. Yang kayak mungkin bisa gimbangin gitu King loh Kong aktifnya. ada temannya tuh dia tuh King Kong tuh. Sekarang kan di sini